Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan akhi, ana sedang perjalanan menuju Al-Ansor. Tapi kenapa diarahkan ke Kalimalang ya? Masya Allah. Itu sepertinya antum salah jalan. Sebaiknya antum putar balik. Kita ada di Galaksi Ahi. Sebelah Puskesmas Pekayon dan Masjid Muhammad Ramadan. Oh, naam. Ana putar balik ya. Ana khawatir makin jauh tersesat. Syukron akhi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Anda mendengar percakapan tadi? Apa yang Anda pelajari? Ya, ketika ada salah seorang tersesat, maka dia bertanya kepada orang yang lebih tahu. Saya mengingat beberapa tahun lalu saya pernah melakukan perjalanan ke sebuah tempat yang bernama Megamendung. Bagi yang tidak mengetahuinya, Megamendung itu ada di Jalan Raya Puncak. Jadi perjalanan menuju puncak itu akan melewati sebuah tempat bernama Megamendung. Berbekal pengetahuan saya dari Google Maps, saya memberanikan diri berjalan menggunakan roda 2, yaitu sepeda motor, menuju Megamendung untuk menghindari jalan macet, maka saya memilih jalur yang disarankan oleh Google Maps. Setelah berlalunya waktu, akhirnya saya menyadari, saya tidak lagi di jalur yang banyak dilalui oleh orang lain. Bahkan penduduk setempat pun tidak ada yang melewati jalan itu. Ya, saya berada di jalur yang hanya bisa dilalui oleh satu buah kendaraan roda 2. Yang saya takutkan adalah saya adalah satu-satunya pada saat itu yang ada di sana. Lalu saya mencoba lagi untuk membuka Google Maps, tetapi hasilnya sama. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil jalan lurus sampai bertemu dengan salah satu penduduk. Setelah saya bertanya bagaimana caranya untuk mencapai atau bagaimana caranya untuk bisa mencapai jalan raya puncak, lalu diarahkannya saya menuju sebuah jalan dan akhirnya saya sampai di daerah Megamendung. Satu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah di atas adalah saya menyadari bahwasanya saya tersesat. Itu adalah poin pertama. Ketika seseorang merasa dirinya tersesat, dia akan segera menuju atau mencari jalan yang baik, jalan yang benar. Begitu juga dalam kehidupan. Kita di dalam hidup ini bisa saja tersesat. Sebagaimana yang kita ketahui, kehidupan adalah perjalanan. Maka bisa saja kita keluar dari jalur yang seharusnya. Maka sesegera mungkinlah kita menyadari bahwasanya kita tersesat. Agar apa? Agar kita bisa kembali ke jalan yang benar. Ingat, semua orang bisa saja tersesat di dalam jalannya. Tapi tidak semua orang bisa dan menyadari bahwasanya dia tersesat. Maka di sini kita ketahui bagaimana mahalnya sebuah hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan hidayah kepada orang-orang yang dipilihnya. Ketika kita menyadari kita tersesat dan kita kembali ke jalur yang benar, bahwasanya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahalnya hidayah tidak bisa ternilai. Poin yang kedua adalah ketika saya menyadari saya tersesat, saya sesegera mungkin mencari orang yang lebih tahu daerah tersebut. Sebagaimana di dalam percakapan telepon tadi, orang yang menelpon segera mencari tahu siapa yang tahu tempat tersebut. Saya juga begitu. Lalu saya berusaha mencari penduduk setempat untuk bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa menuju Jalan Raya Puncak, khususnya ke Megamendung.
Di dalam agama juga seperti itu. Ketika kita tersesat, dan kita menyadari kita sudah terlalu jauh tersesat, maka kita hendaknya bertanya kepada ahli ilmu, kepada para ulama, kepada asatizah. Jangan sampai kita berasumsi sendiri bahwasanya jalan kita adalah jalan yang benar. Tanyakan kepada orang-orang yang mengetahui. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Maka ketika saya sadar saya tersesat, maka saya segera mencari orang yang lebih tahu tentang jalan tersebut. Begitupun dalam agama, kalau kita tahu kita tersesat, segera cari ulama, segera cari para masyayikh, para asatizah yang lebih mengetahui tentang hal tersebut daripada kita. Sebab ketika kita tersesat dan tidak mau bertanya, maka semakin jauhlah kita tersesat. Bisa saja saya waktu itu mungkin sampai ke Bandung, yang seharusnya tujuan saya adalah Megamendung. Begitu juga orang yang tersesat di dalam agama. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah yakin, menetapkan tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia tersesat, dia harus segera kembali ke jalan yang benar. Karena ketika dia tidak kembali ke jalan yang benar, justru dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia merasa dirinya berada di jalan yang benar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan jalan yang sempurna, jalan yang tidak bisa ditambah atau dikurangi, yaitu agama Islam. Poin ketiga adalah, ketika kita menetapkan suatu tujuan, maka hendaknya kita senantiasa mengingat tujuan tersebut. Di dalam Al-Quran disebutkan tujuan penciptaan manusia dan jin adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mengetahui tujuan kita di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya pada saat itu saya tersesat dan menuju Bandung, mungkin Bandung lebih indah, lebih kota, lebih ramai daripada Megamendung. Dan saya mungkin menikmati hal itu, tapi kita harus ingat tujuan kita adalah Megamendung. Maka saya tidak akan mendapatkan apa-apa di Bandung pada saat itu. Karena tujuan saya adalah Megamendung. Begitu pula ketika kita hidup di dalam dunia ini. Tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita bisa menikmati kehidupan di dunia ini tanpa perlu beribadah. Tetapi yang kita dapatkan di akhir tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Al-Ansor Channel dimanapun Anda berada, semoga kita terhindar dari tersesat di jalan, tersesat di dunia untuk menuju akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.